Partisipasi aktif sangat penting dalam workshop ini. Peserta diharapkan untuk berinteraksi dan berbicara dengan orang di sebelah mereka, sehingga meningkatkan keterampilan berbicara. Berbicara spontan seringkali lebih umum dibandingkan berbicara yang direncanakan. Situasi seperti memperkenalkan seseorang atau memberikan umpan balik biasanya muncul secara tiba-tiba. Mengelola kecemasan menjadi langkah pertama untuk menjadi komunikator yang efektif. Banyak orang merasa gugup saat berbicara di depan umum, dan hal ini adalah hal yang normal. Mengakui kecemasan saat berbicara bisa membantu mengelola perasaan tersebut. Dengan menyadari bahwa ketidaknyamanan adalah hal yang alami, kita bisa mengurangi tekanan yang dirasakan. Melihat presentasi sebagai percakapan, bukan pertunjukan, dapat menurunkan kecemasan. Ini membantu pembicara merasa lebih terhubung dengan audiens, meningkatkan kenyamanan dalam berbicara. Menggunakan bahasa yang bersifat percakapan juga dapat membantu menjembatani jarak dengan audiens. Hal ini menciptakan suasana yang lebih inklusif, memudahkan komunikasi yang efektif. Ada berbagai cara untuk tetap fokus pada momen saat berbicara, seperti melakukan push-up atau berjalan sebelum tampil. Aktivitas fisik ini membantu kita lebih hadir dan terlibat. Menggunakan teknik sederhana untuk meningkatkan fokus, seperti menghitung mundur dari 100, bisa membantu menetralkan pikiran yang mengganggu sebelum berbicara. Mengucapkan tongue twisters adalah cara efektif untuk menghangatkan suara dan memusatkan perhatian. Metode ini dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara. Dalam permainan ini, peserta diminta untuk menyebutkan nama yang salah untuk berbagai objek. Ini bertujuan untuk melatih kreativitas dan spontanitas otak, membantu membangun kepercayaan diri saat berbicara. Proses belajar tidak selalu instan. Keterampilan memerlukan waktu untuk berkembang. Permainan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan yang sering kita rasakan saat berbicara di depan umum. Melalui permainan, kita belajar untuk memisahkan reaksi dari respons yang lebih autentik. Ini membantu kita menghindari analisis berlebihan yang bisa menghambat kinerja. Menghadapi sesi tanya-jawab sebagai kesempatan untuk menjelaskan dan memperjelas pikiran kita mengubah pengalaman menjadi lebih positif, bukan tantangan. Situasi berbicara spontan memberikan peluang berinteraksi, seperti saat memperkenalkan seseorang di acara resmi. Melihat ini sebagai kesempatan membuat respon menjadi lebih menyenangkan. Permainan yang melibatkan pertukaran hadiah membantu kita berlatih melihat situasi sebagai peluang. Ini menciptakan suasana yang mendukung interaksi dan kreativitas dalam berbicara. Mengubah pandangan terhadap situasi penting agar dapat berkontribusi secara positif dan bersenang-senang saat berkomunikasi. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana yang lebih baik. Dengan mengadopsi prinsip yes and, kita membuka lebih banyak peluang untuk kolaborasi dan inovasi dalam komunikasi. Ini sangat membantu mengurangi defensif dan meningkatkan keterlibatan. Menghargai proses mendengarkan dengan seksama adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan audiens kita. Dengan memahami apa yang mereka butuhkan, kita dapat memberi respons yang lebih tepat. Untuk berinteraksi dengan baik, kita harus menghentikan pikiran yang mengalihkan perhatian. Fokus pada kata-kata yang diucapkan oleh lawan bicara sangat penting dalam komunikasi. Struktur dalam komunikasi membantu meningkatkan pemahaman. Dengan menggunakan struktur, kita bisa menyampaikan pesan secara lebih efektif dan mudah diingat. Menggunakan struktur seperti masalah solusi manfaat bisa membuat presentasi lebih persuasif. Ini juga membantu audiens mengikuti alur pikiran kita dengan lebih baik. Mengelola kecemasan adalah langkah pertama untuk berbicara secara efektif. Mengganti cara pandang terhadap kecemasan membantu kita mengontrolnya dengan lebih baik. Ada 4 langkah yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara spontan. Langkah-langkah ini meliputi keluar dari zona nyaman dan mendengarkan dengan seksama. Praktik menjalankan struktur berbicara yang tepat dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Semakin sering berlatih, semakin nyaman kita dalam menyampaikan ide di depan orang lain. Menghadapi situasi sulit memerlukan persiapan mental sebelumnya. Kita harus memahami bahwa tantangan mungkin muncul, dan itu tidak mengejutkan saat terjadi. Penting untuk mengakui emosi yang dirasakan oleh orang lain. Dengan mengakui, kita dapat mencegah ketegangan yang tidak perlu dalam diskusi. Strategi untuk merespons pertanyaan sulit termasuk parafrase. Ini memberi kita waktu untuk berpikir dan menjawab dengan cara yang lebih terstruktur. Mengerti harapan budaya audiens adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi dalam presentasi. Hal ini membantu menyampaikan materi dengan lebih relevan dan menarik.
Menggunakan humor secara efektif dapat memperkuat koneksi dengan audiens, namun harus dilakukan dengan hati-hati. Humor yang tidak tepat bisa berakibat negatif. Strategi untuk menggunakan humor termasuk pendekatan humor yang merendahkan diri sendiri. Ini terbukti menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan lelucon yang berisiko tinggi.